merupakan satu wujud untuk mencari solusi di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Saya berharap melalui penyelenggaraan kegiatan ini dapat mengurangi kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Telah melahirkan daya kreativitas dan ide-ide cerdas berbasis cinta kasih. Ini tentu satu kegiatan yang sangat strategis. Saya berharap inovasi pembelajaran ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam rangka mengisi. Sehingga para siswa ini bisa menjadi entrepreneur yang handal di masa depan. Ayo, buatlah kegiatan yang menyenangkan dan berguna, yang bisa dilakukan selama di rumah. Semoga SMA 8 senantiasa bisa meningkatkan kreativitas. Buat adik-adik SMA 8, sekali lagi harus semangat, optimis. Bahwa kegiatan SMA 8 Fair ini sangat positif. Maka Nanang betul-betul salut dan sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Denpasar. Jadi kita mengapresiasi mereka supaya mereka itu bisa, supaya jangan membosankan di rumah. Semoga kegiatan ini senantiasa selalu bermanfaat untuk peningkatan kewirausahaan. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah memberikan solusi melalui virtual. Om Swastiastu. Pada saat ini, kita seluruh umat manusia dihadapi dengan dilema pandemi COVID-19 di seluruh dunia, bukan hanya di Kota Denpasar. Untuk hal tersebut, seluruh umat manusia dan khususnya di Kota Denpasar, yang mana kota ini yang kita cintai secara bersama, mari kita coba untuk mencari solusi dalam tantangan-tantangan keterbatasan di masa pandemi seperti ini. Dan saya sebagai Wali Kota Denpasar sangat menghargai dan mengapresiasi kepada seluruh siswa-siswa maupun guru-guru di SMA 8 Denpasar, yang mana pada kesempatan ini telah mampu untuk melanjutkan semapan fair yang ketiga di SMA Negeri 8 Denpasar, di mana ini merupakan satu wujud untuk mencari solusi di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Membaca peluang itu sangat baik. Peluang itu adalah satu solusi. Seperti halnya Denpasar Festival yang ke-13, yang mana kita mengambil tema kreativitas meretas batas. Kreativitas itu tidak akan berhenti. Kreativitas itu terus bergerak dan juga berlanjut. Kreativitas itu akan memberikan transformasi kepada kita, memberikan solusi, dan juga menemukan peluang-peluang di dalam masa-masa sulit, dan juga menghadapi tantangan yang akan datang. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, kami harap seluruh siswa, dan juga bahkan hanya di siswa SMA Negeri 8, bahkan SMA-SMA negeri di seluruh Denpasar, Bali maupun di seluruh dunia, mari kita resapi dan pahami kreativitas tersebut. Bahwa kreativitas itu melampaui batas-batas ketidakpastian. Dan kreativitas akan memberikan satu tuntunan hidup kita baik dalam masa-masa sulit. Sekali lagi, dengan adanya semapan fair yang ke-3 2020, saya sangat mengapresiasi. Dan saya sangat menghargai, dan kami sangat mendukung. Dan ingat, kreativitas itu adalah kesadaran. Kreativitas di masa pandemi, kita juga harus bisa menjaga tentang masalah protokol kesehatan dan hal-hal lain yang bisa menyelamatkan kita semua di dalam masa pandemi ini. Dan kami mohon juga kepada seluruh siswa, karena kalau kita sudah berhasil mengatasi kesehatan, maka seluruh ekonomi dan tingkat kreativitas kita akan lebih berjalan dengan baik dan lebih leluasa. Sehingga anak-anak muda, para siswa SMA akan menjadi pelopor kreativitas dalam pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.
Yang terhormat Kepala SMA Negeri 8 Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan narasumber talkshow, dan yang kami banggakan dan cintai siswa-siswi SMA Negeri 8 Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, rahayu. Pertama-tama marilah kita menghaturkan sesanti angayu bahagia ke hadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarenugrahnya kita semua masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini untuk mengikuti pembukaan Semapan Fair yang ketiga tahun 2020. Bapak Ibu, hadirin yang kami banggakan, pandemi COVID-19 telah mengubah pola pembelajaran secara masif. Proses pembelajaran yang mestinya dilaksanakan secara tatap muka sekarang berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut dilakukan karena keselamatan peserta didik dan tenaga pendidikan merupakan hal yang utama untuk dilakukan. Sistem pembelajaran jarak jauh memang belum seefektif sistem pembelajaran tatap muka, apalagi di tengah kondisi darurat seperti saat ini. Banyak hal yang perlu disiapkan dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan kreativitas baik dari guru dan peserta didik. Satuan pendidikan dan para guru harus keluar dari gaya konvensional. Harus lebih inovatif menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran serta memanfaatkan seluruh potensi teknologi. Di sisi lain, para peserta didik dituntut lebih mandiri dan memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan untuk melengkapi proses pembelajaran. Momentum pandemi COVID-19 harus kita gunakan sebagai batu loncatan untuk bangkit dan melakukan lompatan besar dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi pada proses pembelajaran di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan webinar, talkshow, pelatihan secara daring, dan lain sebagainya. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh sivitas akademika SMA Negeri 8 Denpasar atas penyelenggaraan Semapan Fair yang ketiga dengan tema menggali potensi menguatkan talenta. Saya berharap melalui penyelenggaraan kegiatan ini dapat mengurangi kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkreasi, berinovasi serta menggali potensi diri dan lingkungan serta mengembangkan wawasan dan jiwa entrepreneur bagi seluruh peserta didik. Hadirin yang saya hormati, demikian hal-hal yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan Semapan Fair ketiga tahun 2020. Semoga Ida Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan warenugrahnya kepada kita semua dan senantiasa membimbing kita dalam mengemban tugas mulia dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat kepada SMA Negeri 8 Denpasar yang telah mampu melaksanakan namanya Semapan Fair ketiga tahun 2020. Semoga atas kreativitas, inovasi, dan produktivitas dari anak-anakku SMA 8 di bawah asuhan guru dan kepala sekolah di era pandemi COVID dengan pembelajaran daring telah melahirkan daya kreativitas dan ide-ide cerdas berbasis cinta kasih. Anda, anak-anakku yang tersayang, benar-benar siswa yang hebat dan bermartabat. Kalau banyak punya teman, banyak punya sahabat. Anak-anak SMA 8 memang hebat. Terus jaga itu martabat. Kreativitas Anda melalui Semapan Fair 3 ini saya harapkan selalu menghasilkan produk-produk yang inovatif melalui cinta kasih. Cerdas,
punya integritas, taati norma, berjiwa transformatif dan arif, serta kasih. Anda selalu menjunjung tinggi kreativitas, Anda selalu adaptif, Anda selalu sensitif, Anda selalu inovatif, dan akhirnya SMA 4 terus menjaga keharmonian, harmoni, cinta kasih. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses menghasilkan karya-karya inovasi sebagai generasi muda penerus harapan bangsa. Ini duniamu, ini saatmu, berkiprahlah di kau semua. Aku senang sama kamu, aku senang sama kalian, aku cinta sama anak-anakku. SMA Negeri 8, top Marco top, mantap, dan sukses selalu di bawah bimbingan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah beserta seluruh sivitas akademika SMA 8 Denpasar. Hormat selalu, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Denpasar, Pak Suyastra, yang saya banggakan, Bapak Ibu, para guru, dan stakeholder yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, yang saya banggakan, adik-adik sekalian, para siswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk hadir ikut dalam acara persiapan pelaksanaan Semavan Fair SMA Negeri 8 Denpasar. Saya dari Dewan Pendidikan Kota Denpasar memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kreativitas dari seluruh stakeholder yang dilaksanakan secara kontinu oleh SMA Negeri 8 Denpasar. Kita telah menyadari semua bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk tentunya SMA 8, tentu melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mendesain pendidikan itu agar mencapai mutu sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 8 Denpasar. Tentu kita memahami yang sekolah yang bermutu, menghasilkan output yang bermutu, ini kita paham seperti apa yang memang telah dituntut oleh pemerintah melalui standar-standar yang telah ditetapkan untuk mendesain proses itu. SDM yang dikatakan bermutu atau output yang bermutu, tentu ada beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama dari segi knowledge, dari segi keterampilan, serta watak yang harus dicapai, perkembangan watak yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik. Seluruh proses telah didesain secara maksimal oleh guru beserta kepala sekolah, baik melalui input, melalui proses, sampai menghasilkan output yang bermutu. Ini telah dilakukan dengan baik. Sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi karena saya mengikuti secara kontinu bagaimana perkembangan SMA Negeri 8 Denpasar. Tetapi dalam situasi yang berkembang sekarang ini, proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena wabah COVID
yang melanda Denpasar khususnya secara nasional dan juga dunia, sehingga suasana pendidikan khususnya di Denpasar itu juga mengalami gangguan. Namun demikian, SMA 8 tidak pernah kehabisan kreativitas, selalu mencari jalan-jalan yang strategis untuk dapat melaksanakan proses pendidikan dengan baik. Kita menyadari bahwa dengan suasana COVID ini, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Jadi, pemerintah melalui Menteri Kependidikan mengambil kebijakan bahwa dalam suasana COVID ini, pembelajaran harus dilakukan dengan sistem daring. Memang ada keterbatasan di dalam sistem ini, walaupun secara knowledge itu tetap dapat ditransformasikan melalui pembelajaran daring ini. Nah, cuma pencapaiannya tidak maksimal. SMA 8 untuk mengantisipasi situasi ini dalam upaya mewujudkan visi pendidikan atau visi lembaga sekolah yang telah ditentukan oleh yang telah diatur oleh berbagai ketentuan. SMA 8 lalu mengambil satu kegiatan yang disebut dengan Semapan Fair kali ini. Ini tentu satu kegiatan yang sangat strategis dalam upaya tetap mempertahankan mutu pendidikan sekolah, di mana di samping sistem daring yang dapat mentransfer knowledge melalui proses pembelajaran online itu, dengan Semapan Fair ini anak-anak lalu diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk mengaplikasikan seluruh pengetahuan, knowledge yang telah diperolehnya dalam bentuk kegiatan yang bersifat mandiri. Beraneka ragam kegiatan yang telah dirancang, yang saya perhatikan, mulai dari keterampilan bidang kuliner, keterampilan di bidang teknologi, keterampilan di bidang seni budaya, dan keterampilan di bidang sains. Ini semua dikembangkan. Mungkin dari informasi yang saya rekam, dari sekitar 1.400 siswa yang ada di SMA 8 dari semua tingkatan, itu semua melakukan kerja mandiri ini. Ini luar biasa. Sekali lagi saya apresiasi anak-anak kita di SMA Negeri 8, Bapak Ibu guru juga, tentunya juga kepala sekolah yang memang telah mendesain dan mendorong kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada anak didik mengekspresikan potensi yang dia miliki. Nah, tentunya ini nanti akan mendapatkan bimbingan juga oleh para pendidik yang ada di SMA 8, oleh guru, agar pelaksanaan implementasi dari keterampilan-keterampilan yang digali melalui ide-ide kreatif itu betul-betul dapat bermanfaat dan beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan. Mudah-mudahan semua ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak didik kita SMA Negeri 8 ini betul-betul bisa menumbuhkan atau menggali kreativitas pada dirinya sendiri agar tumbuh baik dan jiwa entrepreneurship-nya berkembang secara maksimal, sehingga ada manfaat nanti terjun ke masyarakat.
Selamat sekali lagi kepada seluruh stakeholder SMA Negeri 8 Denpasar. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi pada kreativitas ini. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, sehingga betul-betul ada manfaatnya bagi anak-anak kita untuk membangun masa depannya yang lebih gemilang. Dan keterampilan ini memang sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan di masa depan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya A'araka Sudewi, Rektor Universitas Udayana, dalam kesempatan ini mengucapkan apresiasi kepada siswa-siswi dan para guru, khususnya SMA Negeri 8 Denpasar yang memiliki semangat tiada henti untuk terus belajar di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 membatasi kita untuk bertemu secara tatap muka, sehingga pembelajaran daring menjadi solusi yang tepat saat ini. Namun, pembelajaran daring terkadang menimbulkan kejenuhan dalam belajar, tidak hanya bagi siswa, namun juga guru, sehingga para guru dan orang tua harus terus memotivasi siswa agar tetap giat belajar. Saya atas nama Sivitas Akademika Universitas Udayana mengapresiasi langkah SMA Negeri 8 Denpasar menggagas kegiatan tugas mandiri sesuai kemampuan, potensi, dan lingkungan siswa dalam bentuk karya atau produk. Saya berharap inovasi pembelajaran ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa, meningkatkan kreativitasnya, sekaligus menciptakan produk yang berdaya guna dan bernilai ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Saya ucapkan selamat untuk siswa-siswi dan para guru SMA Negeri 8 Denpasar. Pada para guru tetap kreatif mengajar, para siswa tetap giat belajar dan bersama-sama berkolaborasi menciptakan inovasi untuk generasi masa depan. Tetap semangat, sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Jadi pertama, selaku Ketua Komite SMA Negeri 8 Denpasar, saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam rangka mengisi model-model pembelajaran yang bersifat inovatif di sekolah. Kita sadar selama ini bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat mengancam segala bentuk kehidupan masyarakat, termasuk juga mengancam kelangsungan proses pembelajaran kita di sekolah. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, jadi kita tetap bisa melakukan proses pembelajaran itu lewat apa yang dikenal dengan istilah dalam jaring atau yang disingkat dengan daring. Oleh karena itu, jadi menurut hemat saya, kita tidak perlu berhenti untuk tidak belajar. Melainkan banyak cara yang bisa kita lakukan dengan belajar itu sendiri. Apabila itu tidak bersumber pembelajaran itu dari guru, maka anak-anak bisa mendapatkannya lewat sumber-sumber pembelajaran yang lain, antara lain lewat Google,
ya lewat buku-buku yang ada dan lewat tugas-tugas yang disampaikan oleh para gurunya lewat WA group ataupun juga lewat Google Meeting atau Zoom Meeting itu sendiri. Nah, oleh karena demikian, hematnya janganlah berhenti untuk belajar, janganlah berhenti untuk kita menimba ilmu, karena ilmu itu bisa didapat dari berbagai sumber dan media pendidikan. Saya kira itu yang penting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Konnichiwa. Saya Ohashi Koichi, pelaksana tugas Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, mengucapkan selamat atas pembukaan Semapan Fair 3 yang diadakan oleh SMA Negeri 8 Denpasar. Saya menyambut baik kegiatan ini karena saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan budaya kewirausahaan pada para pelajar dalam menciptakan wirausaha baru yang unggul untuk mendorong pemulihan ekonomi. Saya juga senang karena kegiatan ini menampilkan demo membuat masakan Jepang yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, masakan Jepang juga telah menjadi salah satu peluang bisnis kuliner di Indonesia. Saya yakin acara pertukaran budaya melalui kuliner seperti ini termasuk upaya penguatan hubungan Jepang dan Indonesia, khususnya Bali, di masa depan. Akhir kata, kepada para pelajar, saya ucapkan selamat berkarya melalui wirausaha dan tetaplah bersemangat. Semoga acara ini terlaksana dengan lancar dan sukses. Sekian, arigatou gozaimasu. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nawir Nawihu, Kepala RI Denpasar. Lebih kurang 8 bulan kita mengalami masa pandemi COVID-19. Dan lebih kurang 8 bulan pula anak-anak kita, anak didik kita, para siswa pelajar melakukan pendidikan melalui daring atau dari rumah dan menggunakan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi SMA Negeri 8 Denpasar telah melakukan satu inovasi, satu terobosan yang memberikan tugas-tugas kepada siswa, kepada murid dengan menggali potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada pada masing-masing siswa dengan memberikan tugas membuat suatu produk sehingga produk itu bisa bernilai ekonomi. Dan ini suatu yang sangat-sangat luar biasa, telah memberi kesempatan kepada para siswa sehingga para siswa ini bisa menjadi entrepreneur yang handal di masa depan. Sehingga apa yang sudah dihasilkan, apa karya-karya yang sudah diciptakan dapat bermanfaat, bernilai ekonomi, dan berguna bagi masyarakat. Dan hasil-hasil karya daripada siswa akan dipamerkan melalui Semapan Fair 3 tahun 2020. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah SMA 8 dan seluruh guru pembimbing, para pendidik yang ada di SMA Negeri 8 dengan melakukan satu terobosan baru sehingga anak-anak di rumah tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan berkarya dan berinovasi, berkreasi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Sekali lagi, ingat pesan Ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan dengan air mengalir.
Salam sehat, salam tangguh, sukses SMA Negeri 8 Denpasar. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, tidak terasa pandemi ini sudah berlangsung selama 9 bulan. Banyak sekali kegiatan yang terbatas dan tertunda. Tetapi perlu diingat bahwa pandemi bukanlah penghalang segalanya, agar kita terus berproses dan melakukan hal-hal yang positif. Pandemi juga sebagai momen agar kita dapat memahami kelebihan dan potensi diri masing-masing yang belum dilakukan secara maksimal. Kita harus semangat dan optimis jika kita bisa melewati masa pandemi ini dan selalu menerapkan protokol kesehatan dan selaras dalam meningkatkan kemampuan kita secara mandiri atau bisa juga dengan bantuan keluarga. Bersama mereka, ayo buatlah kegiatan yang menyenangkan dan berguna yang bisa dilakukan selama di rumah. Kita juga bisa inisiatif mengasah diri dengan fasilitas atau potensi yang ada di rumah untuk dikreasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat hingga hasilnya bisa dinikmati banyak orang. Banyak kegiatan selama pandemi dilakukan melalui teknologi. Ayo kita manfaatkan dengan baik momen ini untuk bersilaturahim dengan berbagai macam kawan, bahkan menjual potensi yang kita miliki. Jadi, meskipun di rumah masih bisa menghasilkan sesuatu. Yang belum mulai, ayo semangat. Sebab bersikap menghindar dan menyerah hanya akan membuat kualitas kita tertinggal. Sebagai penutup, ada kutipan dari William Ward. Beliau menyatakan, resep sukses adalah belajar ketika orang lain tertidur, bekerja keras ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpi ketika orang lain hanya berharap. Terakhir, saya ucapkan selamat Hari Guru. Jangan pernah lelah menjadi pelita bagi negeri ini. Jadilah selalu patriot pahlawan bangsa. Terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia atas jasamu yang mulia. Selamat Hari Guru Nasional. Salam sehat, salam semangat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Direktur Utama Bank BPD Bali menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan Semapan Fair ketiga. Semoga SMA 8 senantiasa bisa meningkatkan kreativitas di tengah pandemi COVID-19 dan nantinya bisa melahirkan generasi-generasi muda penerus bangsa yang akan bertarung dalam era globalisasi. Selamat atas penyelenggaraan Semapan Fair ketiga. Semoga senantiasa sukses dan terus berprestasi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Satria Narada, Bali Pos dan Bali TV menyampaikan selamat dan sukses kepada kepala sekolah, guru dan seluruh anak-anak SMA Negeri 8 Denpasar. Selamat atas diselenggarakannya Semapan ketiga. Maju terus, tetap kreatif dan inovatif, menjadi kader Bali, menjadi kader bangsa Indonesia, mewujudkan Nangun Sarketi Loko Bali menuju Bali era baru. Sukses selalu. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi Kepala Sekolah SMA 8 Bapak Ketut Suyastra, dan selamat pagi buat adik-adik SMA 8 Negeri Denpasar. Di masa pandemi ini saya yakin adik-adik dari SMA 8 ini pasti merasa jenuh, bosan, inguh, dan bahkan pusing kali ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan, ngasih motivasi buat adik-adik SMA 8
di masa pandemi ini jangan pernah stres, apalagi cemas, galau, dan di masa pandemi ini harus tetap optimis, semangat. Karena Aji sendiri punya anak 4 yang tadinya di masa pandemi ini dari bulan Maret sampai bulan 10 sampai sekarang ini anak-anaknya Aji juga bosan. Anak-anaknya juga bosan, ada 4 anak, itu ada bosan, ada yang bingung ngapain itu. Akhirnya di masa pandemi dari bulan 3 sampai sekarang udah kurang lebih berjalan 8 bulan. Di pertengahan masa pandemi di bulan 5 dan bulan 6, anak-anak Aji semuanya punya kegiatan. Dan semuanya di masa pandemi ini yang tadinya takut bagaimana nasib kita nanti, malah di masa pandemi ini buat keluarganya Aji, buat anak-anaknya Aji, hikmahnya sangat luar biasa, sangat baik. Artinya di masa pandemi ini Aji, khusus untuk anak-anak Aji, mendapat hikmah yang sangat luar biasa. Yang tadinya bangun siang, yang tadinya tidak pernah ngapa-ngapain, akhirnya anaknya Aji yang pertama kebetulan memang ikut di perusahaan dan sekarang dia main saham. Dan anak yang kedua namanya Krishna, anak Ediah, yang tadinya dia selalu santai, selalu tidur bangun siang, dan sekarang boleh adik-adik SMA 8 boleh lihat itu ada namanya Bulu-Bulu Kitchen. Bulu-Bulu Kitchen ya dia. Bulu-Bulu Kitchen. Adik-adik dari SMA 8 boleh lihat kuenya anak saya yang namanya Diah, itu ada namanya Bulu-Bulu Kitchen. Itu dibuat di masa pandemi dan sekarang itu jadi larisnya luar biasa. Dan yang ketiga, Aji punya anak yang ketiga namanya Krishna. Itu memang sebelum pandemi dia udah memang nge-Grab, tetapi di saat pandemi ini dia karena Grab itu kan pandemi itu riskan. Sekarang itu dia buat jasa cuci sepatu dan jual sepatu dan main saham. Dan begitulah anak-anak Aji. Artinya Aji akan menceritakan motivasi tentang keluarganya Aji. Nah, artinya begitulah. Artinya apa yang sudah dilakukan di masa pandemi buat keluarga Aji itu semua itu menjadi positif dan semua itu menghasilkan. Nah, di sini saya merasa bersyukur punya anak-anak yang di masa pandemi semua jadi pekerja dan punya skill yang bukan hanya pinter aja, bukan hanya rajin aja. Sekarang anak-anak Aji udah punya skill. Nah, buat adik-adik SMA 8 sekali lagi harus semangat, optimis. Waktu di rumah yang begitu lama di masa pandemi ini yang begitu santai, sekarang saatnya gunakan untuk belajar, membuat sesuatu karya, terutama keterampilan-keterampilan seperti contoh misalnya buat kue, buat keripik, dan apapun bisa dibuat, buat kuliner. Nah, di saat sekarang ini saatnya untuk belajar karena waktu kita hampir 1 tahun istirahat di rumah. Dalam waktu pandemi ini kesempatan untuk belajar dan punya skill. Dari saya Aji Krishna, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, buat adik-adik SMA 8 semangat dan optimis. Di masa pandemi ini saya yakin nggak lama lagi pandemi pasti akan selesai dan kita akan kembali hidup normal kembali. Ayo kita sukseskan bersama Semapan Pair 3 tahun 2020. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Andes R. Novi Setiotomo selaku manajer operasional Tiara Dewata mewakili manajemen mengucapkan selamat atas terselenggaranya SMA 8 Fair ketiga tahun 2020 yang secara virtual akan dilaksanakan dari tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 2020. Apresiasi dan rasa ikut bangga kami sampaikan kepada jajaran segenap Dewan Guru dan siswi SMA 8, di mana dalam situasi pembelajaran daring masih dapat membuat terobosan baru dalam pembelajaran dengan menggali potensi yang ada pada masing-masing siswa
untuk diekspresikan dalam bentuk karya produk yang bernilai ekonomis. Beragam karya siswa baik dari bidang teknologi, budaya, keterampilan, kuliner bisa tersaji dengan baik. Ini menandakan bahwa potensi itu ada, sehingga perlu proses pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan produk yang lebih baik. Penilaian kami dari kacamata sektor usaha bahwa kegiatan SMA 8 Fair ini sangat positif dan perlu dikembangkan dan perlu pembinaan yang berkelanjutan, karena kegiatan ini menumbuhkan jiwa entrepreneur, jiwa wira swasta, dan upaya mandiri untuk menciptakan lapangan kerja. Sekali lagi, manajemen Tiara Dewata mengucapkan selamat atas terselenggaranya SMA 8 Fair ketiga tahun 2020. Semoga SMA 8 Denpasar selalu melahirkan alumnus siswa yang semakin berkualitas, semakin banyak prestasi, dan melahirkan siswa-siswi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Waduh nanang, kok makelo juga minum kena wabah virus kekini. Dong kapan dia mirip virus akan berhenti dong kita deh. Yang jelas dah, semua masalah yang ada pasti akan berlalu, termasuk virus COVID itu. Jadi gitu, karena memang di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal. Pertanyaannya dah, apakah kita sebagai manusia harus tinggal diam karena ketakutan dengan virus itu? Kan tidak, yang namanya manusia hidup dah, kita harus tetap terus berkreativitas dan produktif agar hidup kita betul-betul hidup dan perekonomian negeri kita bisa tetap jalan. Oh gitu. Makanya Nanang betul-betul salut dan sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Denpasar. Kegiatan apa maksud Nanang? Para siswa ditugaskan membuat satu karya atau produk secara bebas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi, lingkungan, dan biaya yang semurah-murahnya, tetapi bernilai ekonomi. Yang proses pengerjaannya divideokan dan dipamerkan secara virtual dalam acara Semapan Pertri tahun 2020. Oke tuh, dan di sela-sela pamer itu dah diisi dengan talk show secara virtual. Yang semuanya itu dah bertujuan menggali potensi dan menguatkan talenta para siswa walaupun kita dalam situasi wabah virus COVID kekini. Karena kegiatan-kegiatan itu dah kiranya akan mampu merangsang potensi anak-anak untuk selalu berkreativitas. Karena kreativitas adalah kunci pembangunan masa depan bangsa. Apabuen jani di era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak sebagai pilihan yang strategis pula guna memenangkan persaingan global saat ini yang ditandai dah dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Khususnya Riaga di Bali dah, Kenang, dengan keunikan seni budaya, kuliner, dan segala bentuk kerajinan, serta peran kaum muda Bali dalam mengembangkan berbagai usaha dapat dijadikan kekuatan yang amat dahsyat bila dikapitalisasi guna menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke tuh, dan akhir kata Nanang ucapkan selamat berkreativitas untuk SMA Negeri 8 Denpasar dan tunjukkan potensi dirimu untuk negeri tercinta ini. Waduh,
Cuk nang jak salut wakinang, dan perlu ide-ide seperti ini terus dikembangkan. Jadi begini, saya kira saya kemarin cuma surat dari SMA 8 yang maksudnya untuk memberikan suatu semangat pada para siswa. Nah itu, dan saya juga mengapresiasi sekali surat itu yang diberikan kepada saya bahwasanya itu sangat penting sekali untuk siswa. Maksudnya begini, jadi kita mengapresiasi mereka supaya mereka itu bisa, supaya jangan membosankan di rumah. Jadi mereka harus ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, antara lain kalau kita orang Bali ya kan bisa bikin canang, banyak anak bisa bikin hal apa, belajar masak mungkin di rumah karena mereka kan sudah masuk dewasa, sudah masuk remaja. Jadi usahakan dan mereka itu bisa menambah pengalaman di rumah selain untuk belajar ini. Karena banyak yang saya lihat anak-anak itu ada kerja sambilan. Ya mungkin dia membantu orang tua membersihkan rumah, menyapu dan sebagainya, dan juga menyiapkan daripada ini makan untuk keluarga dan sebagainya. Nah ini perlu diantisipasi, ini perlu dilaksanakan ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita sebagai ini selaku siswa mempunyai suatu ini kreatif untuk membangun daripada jiwa kita sendiri supaya betul-betul punya tugas sampingan daripada belajar yang membosankan seperti saat ini di COVID-19 yang yang berlaku pada saat ini. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Jadi sekali lagi yang apresiasi betul kegiatan siswa kalau memang betul-betul sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti itu. Ya mungkin bantu menyuci, bantu setrika, bantu buat ibu buat canang dan sebagainya, ini sangat kita apresiasi. Halo, saya Dr. Wirama. Saya sangat mengapresiasi dengan diadakannya SMA Fun Fair yang ketiga, di mana SMA 8 sangat konsisten dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan di generasi muda, khususnya di anak-anak SMA, di mana selama ini sudah melakukan kegiatan pelatihan, tidak hanya saja pelatihan, tapi juga langsung adik-adik siswanya berpraktek, kemudian langsung berjualan, sehingga benar-benar merasakan bagaimana jiwa atau bagaimana rasanya menjadi seorang wirausaha. Semoga kegiatan ini senantiasa selalu bermanfaat untuk peningkatan kewirausahaan di Kota Denpasar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi kepada SMA 8 yang telah memberikan solusi melalui virtual. Ya, kita secara fisik bisa bertatap muka, tetapi tidak bisa berinteraksi langsung, tetapi berkomunikasi. Jadi rinduan dan strategi komunikasi ini melalui media digital ini ya, khususnya di Kota Denpasar saya kira ini tidak menjadi masalah, dan tentu ini akan menjadi kebiasaan baru kita. Ya, kita tidak bisa mengharapkan situasi ini akan segera berakhir, karena bagaimanapun juga kesimpulan dunia bahwa pandemi ini walaupun nanti ada vaksin, ini tidak bisa akan ujung-ujung bisa selesai dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Ini membutuhkan kesabaran dan kesadaran bagi kita semua, terutama kaum terpelajar. Saya harapkan sekaligus ini menjadi relawan edukasi dengan pola baru kita beradaptasi dengan situasi COVID. Istilah presiden itu kita hidup berdampingan dengan COVID, dengan pandemi. Karena kalau kita tidak mau taat dengan itu, ya karena keyakinan kita melalui keyakinan yang lain, mungkin tidak melalui keyakinan daya nalar ilmiah, karena ini kan penyakit. Kalau kita tidak percaya ada COVID itu tidak kelihatan, ya bisa aja kita akan ya sakit kan. Ya, tetapi secara berkesinambungan selama 9 bulan ini kan terjadi sebuah kesimpulan
bahwa yang paling rawan adalah mereka yang memiliki penyakit bawaan atau siswa yang memang ada penyakit di dalam dirinya, gitu, artinya dalam badannya. Tetapi bagi mereka yang sehat, begitu, yang hanya mungkin COVID ini sebenarnya tidak aib, gitu. Ini adalah penyakit yang dibutuhkan bagaimana kita menjaga keimunan tubuh kita. Keimunan tubuh itu harus terpelihara kalau kita happy, gitu, senang, gitu kan. Jadi kalau adik-adik ini sudah bisa belajar lewat virtual, dapat bertatap muka dengan teman, ini saya kira ya patut kita berikan apresiasi, karena di situ ada rasa kegembiraan bertemu dengan teman. Kan anak-anak muda ini kan harus mentepuk aja bikin timbal itu, biar kita lihat aja wajah teman kita. Jadi kita senang, walaupun ya kita tidak bisa bilang suka tidak suka, karena ini tidak ada pilihan buat kita, karena ini sudah kodrat alam, gitu. Tidak ada satu orang pun, pemerintah pun menginginkan hal ini terjadi, sehingga kita patutnya tidak mulai berpikir yang positif. Kita mulai berpikir yang positif, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita mencari solusi beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini? Ya salah satunya ya sekolahan melalui yang dilaksanakan oleh SMA. Di hal seperti ini ya buat saya ya sebagai mantan komite, sebagai orang tua siswa juga yang masih anak-anak saya masih remaja, masih ada anak-anak muda, tentu ya ini harus diedukasi, mulai sadar, sehingga kita harus taat apa benefit yang kita dapat dari sebuah kedisiplinan. Jadi itu yang paling penting. Bagaimanapun juga kita sambil berdoa sebagai orang yang memiliki keyakinan, tentu berdoa kita bisa sehat daripada kita ya mau menabrak, artinya tidak percaya. Ini sudah ada kajian-kajian ilmiah yang dikeluarkan oleh WHO sebagai lembaga kesehatan dunia yang tentu memiliki standar parameter, dan tentu kita sedang berproses menuju vaksin. Vaksin ini sedang diuji coba, kan. Walaupun kita menemukan itu tidak gampang akan selesai begitu. Oleh karena itu ya tentu saya prihatin dengan anak-anak ini yang dalam kondisi COVID ini ada dalam situasi yang sedang senangnya belajar. Ya bagaimanapun juga salah satu yang dilaksanakan ini adalah sebuah solusi untuk meningkatkan imunitas sehingga kita tidak stres, gitu. Jangan stres kok, harus do something, gitu. Kerjakan sesuatu yang membuat Anda bahagia dan senang karena Anda belajar.